gak sih hari ini? Coba Paling cakep. Oh deh. Baju keren. Kenalan dulu kita siapa? Oh iya benar-benar. Ini mengagumi kecantikan dan kegantengan diri sendiri, apa lupa ya. Kenalan, nama gue Go Girl. Gua Cowboy. And Dan kita adalah duo Girl. Kita ya keren banget. Ini kayak gini, pakai baju kayak gini tuh kenapa sih? Kenapa ya? Pastinya kita itu selalu totalitas. Tanpa memberi yang batas. terbaik buat Tuhan. Langsung kayak Gak cuman ini doang. Kalau pas memuji Tuhan kita pasti yang terbaik, kita juga Paling gerak on yang terbaik. fire. Tapi aku juga mau tahu nih, voltagers di rumah kalau ibadah sungguh-sungguh pasti juga gak cuma nyanyi, pasti hafal juga lagunya. Betul. Tapi kita tes dulu nih, Bener. beneran hafal apa enggak sebenarnya? Jadi Kita nanti tes ya. kalau ada denger musik, kalian tebak ya, ini judul lagunya apa dan kita nyanyi sama-sama. Betul. Kita Oke. mulai dari pertanyaan pertama, dengarkan baik-baik musiknya. Kalian yang tahu jawabannya langsung teriakin aja apa gitu ya. Oke, siap-siap. Yang pertama, mainkan musiknya. Lagu apa nih ya? Coba mulai ditebak. Udah tahu jawabannya? Ya. Saya nebak nih ya. Apakah sesuai sama pikirannya teman-teman di rumah? Judulnya Nyalakan Apimu. Benar banget. Yes. Jago emang kalau Benar. begini cepat. Coba kita lihat pertanyaan kedua. Apakah Lagu kalian kedua. bisa menjawab? Pertanyaan kedua silahkan mainkan Musiknya. Oh. Tahu Tebak Cowboy. Aku tahu ini pasti mengapi-apikan diri. Betul. Teman-teman yang udah jawab tepat judulnya, good job. Kalian Mantap dapat banget. skor lagi tambahan ya. Lagu ketiga, Siap-siap mainkan musiknya. Oh, ini terkenal ini. Tunggu. Apa ya? Apa ya teman-teman? Coba jawabannya. Jawabannya adalah Tertawa. Yes. Jago-jago nih volunteer di rumah. Jago-jago ya. Kita lihat kalau gitu ya. Pertanyaan keempat. Apakah mereka berhasil juga menjawab? Mainkan musiknya. Wah, lagu pelan. Tunggu. Oh, udah tahu. Tahu nggak yang di rumah? Holy Spirit, my best friend. The last one. Beraksi ya. Come on, God Stop Agent. Kamu pasti bisa nih. Last one. Mainkan musiknya. Kok canggih sih Cowboy? Cepet banget ya? Oke. Mulai dapat jawabannya? Yang udah tahu langsung berdiri dong. Oke. Tinggi. Yang sudah tahu langsung berdiri. Namamu dipuji. Berdiri ya. Hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Berhasil menebak lima-limanya. Benar. Yuk Kalau sekarang gitu, ya, gak usah langsung tebak-tebakan aja. Kita memuji Tuhan. And we are Ready. Semua yang bersuka cita katakan haleluya. Kita menari sama-sama ya. Let's go.
amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Here we go! You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. Yes, I found my place in Savior's grace, found freedom in your grace. Sing, God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. Sing! You came to mend my broken heart, give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace, for freedom. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan God is my joy. God is my joy. God is my joy. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. Come on, sing over me. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Tangannya seperti ini, katakan. Oh, oh, over me. I know your love is always over me. Oh, oh, over me. Your love is over me. I'm free to dance. Semuanya bertepuk tangan, come on. Yeah. Semua yang bersuka cita, siap menari sama-sama kita ya. Okay, you ready? Here we go. In 1, 2, 3, go. Ganti lagi. Come on, sing with the music. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. With the music, I will praise you, dancing the beat of your love, by the power of your freedom, dancing the beat of your love. See, hallelujah. Come on, sing. Whoa. Rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari
rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Amin. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, seribu rasa. Menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, oh, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, katakan seribu rasa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Hey, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita rohmu hadir di sini. Kita gerak sama-sama ya kakinya. 1, 2, 3, come on. Hey.
rindu selalu Tuhan dekat kepadamu, kayak mengasihimu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Oh, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami saat kami menyembah, saat kami memuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia lebih lagi. Datang mendekat, kami mendekat. Kami rindu dekat kepadamu, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami suka dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Mari semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Oh, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati ku nikmati
katakan hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau yang ku cinta, hanya kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu Engkau, hanya kau, hanya kau yang ku sembah, suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Engkau, hanya Engkau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu Kau, hanya Kau ya Tuhan sembah, katakan suci, suci, oh suci, layak Engkau layak, sungguh, sungguh ku cinta Engkau, sungguh ku cinta Engkau, yeah, kami sungguh mengasihimu, sungguh ku cinta Kau. Sungguh kami suka Tuhan tinggal dalam hadirat-Mu. Sungguh kami suka memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahwa kami lebih lagi semakin intim, semakin mengenal Engkau. Semakin menjadi pribadi yang suka untuk mendengarkan dan mengerti isi hati-Mu melalui hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sukacita. Di dalam nama Yesus semua yang bersukacita katakan, amin. Shalom semuanya, senang sekali bisa ketemu dengan Voltage Kalimantan. Hari ini kakak percaya pasti kita semua akan dibawa semakin dekat sama Tuhan. Amin. Yuk semuanya sama-sama siapkan hati kita, siapkan tempat duduk yang terbaik, siapkan Alkitabnya. Jangan sampai ada distraksi kanan kiri sehingga membuat kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar lebih dekat sama Tuhan. Nah, kalian pasti pernah diundang ke acara pesta. Entah itu acara pesta ulang tahun atau pesta pernikahan atau pesta pemberkatan rumah dan lain-lain, kalian pasti pernah kan? Nah, kalau kita diundang ke acara pesta, biasanya kita itu pasti akan mempersiapkan yang terbaik. Terutama kostumnya. Apalagi yang perempuan atau mungkin perempuan di usia kalian nggak terlalu yang gimana, yang penting bajunya sudah oke. Tapi kalau kita ingat mama-mama kita, lalu kemudian mungkin tante kita gitu ya, kakak kita bela-belain sampai 2-3 jam, bahkan ada yang sampai 5 jam datang ke salon. Supaya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sempurna. Ya, kalau mungkin papa kita sampai pakai jas gitu ya. Karena semuanya kepengen datang ke pesta dengan memberikan yang terbaik melalui outfitnya. Karena kita rindu untuk menyenangkan dan menghormati orang yang mengundang kita. Betul ya? Nah tapi kalau sekarang
undangannya itu adalah Tuhan Yesus yang mengundang kita, Raja di atas segala raja. Kita dapat undangan, kira-kira apa yang kita persiapkan? Kalau kita, oh ya Kak, aku biasanya mempersiapkan baju yang terbaik waktu aku datang ke gereja. Tas yang terbaik, boleh ya. Malah persiapkan yang terbaik, enggak perlu yang mahal. Tapi yang pasti kalau kita datang ke gereja atau waktu kita datang ibadah online di rumah gitu ya, kita siapkan baju yang terbaik, yang pasti sopan, tidak perlu mahal. Nah tapi di sini ketika kita dapat undangan dari Tuhan Yesus untuk ketemu sama Tuhan Yesus, yang terpenting adalah bukan outfitnya, tapi kondisi hati kita. Itu yang paling penting sama Tuhan Yesus. Sama seperti hari ini kita datang beribadah walaupun secara online, yang Tuhan lihat adalah hati kita. Gimana kondisi hati kita waktu kita datang? Ya, nah kita mau belajar dari seorang wanita di Alkitab. Yuk sama-sama buka di Lukas pasal yang ke-7. Ya, yang ada Alkitab di rumah, gak boleh malas-malas membuka. Ayo dibuka ya sama-sama. Lukas yang ke-7 ayat 36. Judul perikopnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sampai di situ dulu ya. Kita mau belajar datang kepada Yesus dengan kondisi hati seperti apa? Yang pertama, dengan datang apa adanya. Perempuan tadi itu adalah perempuan yang dikatakan di dalam Alkitab perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Artinya mungkin satu kota itu tetangganya, teman-temannya itu tahu bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan bahkan di zaman dulu seorang wanita itu enggak boleh masuk ke rumah ibadat. Tapi perempuan ini berbeda. Ketika dia mendengar ada Yesus di sana, dia tidak perlu pikir panjang, dia tidak perlu menimbang-nimbang lagi, dia tuh langsung datang menemui Yesus apa adanya. Walaupun dengan kondisi hatinya masih ada dosa, dia lagi banyak masalah, tapi dia nggak berpikir itu. Udah datang aja, yang penting aku mau ketemu Tuhan Yesus. Hari ini yang terpenting waktu kita datang ke ibadah, waktu kita CG, waktu kita mau berdoa adalah adakah hati yang fokus sama Tuhan, hanya kepengen ketemu sama Tuhan apa adanya. Waktu Tuhan Yesus ini lihat wanita ini, Tuhan Yesus pun sebenarnya tahu bahwa dia adalah wanita yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak memandang sebelah mata wanita ini, tidak menolaknya. Dia mengizinkannya, Tuhan Yesus mengizinkan wanita ini datang kepada dia. Sama seperti kita, kalau kita mau datang sama Tuhan, sudah datang saja. Kita tidak perlu berusaha menjadi perfect. Tidak perlu berusaha menjadi sosok yang sempurna, yang tidak ada cacat celah, lalu datang sama Tuhan, enggak perlu. Atau mungkin kita berpikir dulu, aku bereskan dulu deh dosa-dosaku sebelum aku datang sama Tuhan. Nanti Tuhan ngomong ini itu sama aku. Enggak, datang aja karena kita adalah anak. Amin. Dosa kita, masa lalu kita, kebiasaan buruk kita, semuanya itu terbuka di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak bisa nutup-nutupi apapun di dalam hadirat Tuhan. Jadi ya udah, kita punya kesempatan datang sama Tuhan Yesus seperti sekarang, datang aja sama Tuhan. Ya, nggak usah sungkan, nggak usah takut. Justru kalau hari-hari ini kalian ada yang mengalami masalah di keluarga, di sekolah, justru ini adalah saat yang tepat kita datang sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di saat-saat inilah ketika kita datang sama Tuhan Yesus, kita akan dapat kekuatan yang baru. Tuhan akan bersama-sama menanggung masalah itu bersama dengan kita. Bahkan Tuhan itu rindu memberikan jalan keluar buat kita semua. Kalaupun ada dosa yang masih kita simpan, papa mama kita nggak tahu, sahabat kita nggak tahu, datang aja. Inilah saatnya kita untuk terbuka di hadapan Tuhan. Mengizinkan Tuhan itu untuk
mengoreksi, mengizinkan Tuhan itu untuk take over semua dosa-dosa kita. Supaya kita nggak terus-terusan tinggal di dalam dosa itu. Amin. Ayo semuanya datang sama Tuhan. Apa adanya. Dengan hati yang terbuka sama Tuhan, dengan hati yang rindu datang sama Tuhan, fokusnya sama Tuhan. Gak usah peduli kanan dan kiri, gak usah peduli setiap intimidasi di dalam hatimu. Mungkin ya kakak dulu pernah ngalamin juga, kalau habis lakukan dosa gitu ya, mau datang ke Tuhan, mau datang ke gereja, kakak selalu mikir dalam hati, Tuhan terima aku gak ya? Nanti tiba-tiba aku di sana ngalamin kayak dalam hati itu yang gak enak, atau nanti aku gak bisa ngalamin hadirat Tuhan, gimana ya? Sebenarnya itu hanyalah intimidasi dari iblis, bukan dari Tuhan. Iblis sengaja memberikan intimidasi sama kita supaya kita gak datang sama Tuhan. Padahal justru saat kita paling berdosa, saat kita paling punya masalah, justru itu adalah waktu di mana kita harus datang sama Tuhan. Seperti perempuan tadi, sekalipun kanan kiri memandang sebelah mata, kanan kiri mengejek mereka, kanan kiri mungkin berpikir, ngapain kamu datang ke sini? Kamu siapa? Loh kamu kan orang berdosa. Kanan kiri ada intimidasi. Tapi perempuan ini tidak pikir panjang, dia tidak malu, dia tidak gengsi, hanya datang saja sama Tuhan. Ya, datanglah dengan hati yang apa adanya. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Di sini kita belajar apa? Yang kedua, datanglah kepada Yesus dengan ekspresi hatimu. Ya, ekspresi hati itu penting. Perempuan ini datang, dia tidak mengucapkan kata-kata apa. Mungkin dia lagi banyak masalah, dia bingung cari jalan keluar, hatinya sedih, hatinya marah mungkin sama sekitarnya. Kok aku diejek, kok aku dipandang sebelah mata. Banyak hal yang dia gak bisa katakan lewat kata-kata. Tapi dia hanya datang sama Tuhan Yesus, dia curahkan semuanya, dia curahkan kesedihannya. Tapi dia juga mungkin bukan hanya sedih ya, bukan hanya sedih, bukan hanya marah dengan pergumulannya dia. Tapi dia datang dengan ya rasa syukur juga, bersyukur bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus gak tolak aku. Setiap orang datang ke Tuhan Yesus itu bisa dengan ekspresi yang berbeda-beda. Hari ini mungkin kita bisa datang sama Tuhan Yesus dengan hati yang bersuka cita, lagi happy, lagi ngalamin berbagai hal yang buat kita senang. Tapi suatu kali kita bisa datang sama Tuhan Yesus, aduh Tuhan aku lagi ngalamin ini dan itu gak enak sekali gitu ya, aduh sedih. Ya, tapi datang aja, luapkan ekspresimu. Bahkan kalau Daud, Raja Daud, kalian tahu ya, dia mengekspresikan perasaannya sama Tuhan Yesus itu lewat apa? Ada yang tahu? Dia lewat Mazmur, lewat puisi yang tertulis di kitab Mazmur itu hampir semuanya yang menulis adalah Raja Daud. Lalu kemudian dia juga dikatakan di Alkitab, kalian bisa baca di 1 Samuel, 2 Samuel tuh ada juga. Banyak sekali ditulis di dalam firman Tuhan, Daud mengekspresikan cintanya itu dengan menari-nari sekuat tenaga. Dengan lompat-lompat, ya kan, sampai dia berputar-putar mengajak setiap pegawainya untuk menari-nari buat Tuhan Yesus. Banyak ekspresi yang bisa kita berikan sama Tuhan Yesus. Itu yang membuat Tuhan Yesus senang. Tidak harus membuat kata-kata yang seperti puisi indah-indah. Enggak harus. Yang penting hatinya itu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi setiap kita kalau sekarang kita datang sama Tuhan, ekspresi hati kita itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ya, kalau lagi sedih ya udah ungkapkan saja air mata, nggak apa-apa bercucuran di depan Tuhan ya kan. Tuhan nggak akan nertawain kita. Kalau kita lagi jengkel gitu ya karena masalah, nggak apa-apa kita ngomong. Kakak biasanya kayak gitu, misalnya lagi jengkel gitu ya karena sesuatu hal, kakak datang sama Tuhan Yesus, kakak tutup mata. Tuhan tadi aku jengkel loh ya, karena ini, aku tadi sempat marah juga. Kakak ungkapkan semuanya.
Tapi di endingnya kakak selalu bilang, Tuhan, tapi aku tahu itu salah. Ubah hatiku ya Tuhan. Dan puji Tuhannya Tuhan selalu ubah loh di endingnya. Dan bahkan yang tadinya datang dengan sedih, Tuhan bisa ubah dengan sukacita. Padahal masalahnya mungkin belum selesai. Ya, kalau lagi senang, ya bahkan kakak juga entah lagi senang, entah lagi sedih, entah lagi marah, atau entah lagi dalam kondisi apapun ya, kakak biasakan untuk memberikan ekspresi hati yang terbaik sama Tuhan. Terutama waktu ibadah, waktu CG, waktu berdoa. Itu kakak lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu kita bisa lakukan dengan, contohnya waktu kita ibadah, ya kita harus memanfaatkan berapa? 20 menit, 30 menit waktu itu untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kalau lompat ya lompat dengan wah benar-benar dengan segenap hati, segenap kekuatan ya kan. Jangan setengah-setengah, jangan kayak oma opa ya. Sungguh-sungguh kalau menyanyi ya benar-benar menyanyi kayak gitu ya. Lalu kemudian kalau mau angkat tangan ya udah angkat tangan aja tinggi-tinggi. Gak perlu lagi kita kayak setengah tiang gitu ya. Kayak mengibarkan bendera setengah tiang enggak kan ya kan. Kalau angkat tangan jangan gini, tapi benar-benar sungguh-sungguh. Mau 2 tangan? Semuanya kita lakukan itu dengan tanpa rasa malu, tanpa rasa gengsi. Nanti aku dilihat, mungkin kalau sekarang ya lagi ibadah online di rumah, kalian lagi mikir nanti mamaku mikir apa ya, nanti papaku, kakakku, adikku, gak usah ya. Datanglah dengan wah benar-benar sungguh-sungguh ya kan, ekspresikan cinta kita sama Tuhan itu dengan bahkan bukan hanya 100%, dengan 1000%, biar Tuhan itu tahu ini loh Tuhan, aku benar-benar cinta sama Tuhan, aku benar-benar senang datang ketemu sama Tuhan ya. Kakak itu teringat dengan di TV dulu kakak pernah lihat gitu kan, di sosial media juga banyak. Seorang fans K-pop, bukan hanya seorang ya kan, teman-teman kakak itu yang fans K-pop itu juga banyak. Dan suatu hari pernah mereka itu nonton konser K-pop gitu ya, datang di Jakarta. Wah, dan bukan hanya temannya kakak, tapi para K-pop fans yang lain ketika mereka lihat konser K-pop itu, mereka itu mengekspresikan senangnya ketemu idola itu loh, sampai wah lompat-lompat gitu, kegirangan gitu kan, sampai wah pokoknya sampai keringat itu bercucuran, di mana-mana mereka nggak peduli, mereka lompat-lompat, lonjak-lonjak, wah teriak-teriak gitu ya, saking happy-nya ketemu sama idola mereka. Nah kita ketemu sama Tuhan juga harus lebih dari seperti mereka. Toh kita yang kita ketemu bukan hanya idola kita, tapi dia adalah Tuhan yang menciptakan kita, dia yang mengasihi kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia layak untuk menerima ekspresi yang terbaik dari hidup kita, dari hati kita. Amin. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, dikatakan di ayat yang ke-38, yang terakhir ya. Dia tidak hanya mencium kaki Yesus, tapi dia juga meminyakinya dengan minyak wangi itu. Yang ketiga, datanglah kepada Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik. Ya. Persembahan yang terbaik. Kalian mungkin mulai berpikir, ngasih persembahan apa ya buat Tuhan? Apakah persembahan tiap minggu yang ini dimaksud? Bukan. Kalau wanita tadi, dia datang di kaki Tuhan Yesus, dia itu membawa minyak. Lalu kemudian dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak itu. Tapi sebenarnya yang dia bawa sama Tuhan Yesus, dia persembahkan bukan hanya minyak itu loh. Tapi yang dia berikan sama Tuhan Yesus adalah hidupnya. Dia datang sama Tuhan Yesus sambil dia tuh ngomong sama dia, ready Tuhan. Tuhan mau minta apa aja aku berikan, minyak aja ini. Aku berikan sama Tuhan Yesus, hidupku juga aku mau berikan Tuhan. Kita buka satu firman Tuhan ya. Di Roma 12 ayat yang pertama. Mungkin kita sering dengar ayat ini. Roma 12 ayat 1b. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan gak minta uangnya kita. Tuhan gak minta
setiap segala ketenaran, kesuksesan kita. Enggak, Tuhan enggak minta itu. Atau skill kita yang begitu luar biasa. Enggak, semuanya itu kan berasal dari Tuhan, itu pemberian dari Tuhan. Setiap kekayaan, setiap kesehatan, kesuksesan, itu semuanya dari Tuhan. Tuhan enggak minta itu, toh Dia yang memberikan buat kita. Tapi yang Dia inginkan adalah hidup kita. Adakah hidup kita semua, hidupmu dan hidupku sudah diberikan 100% sama Tuhan? Karena itu yang disukai sama Tuhan. Tandanya gimana sih Kak? Supaya kita ini sudah dikatakan memberikan hidup kita sama Tuhan. Artinya izinkan Tuhan untuk berbicara dalam hidupmu. Izinkan Tuhan menegurmu. Kalau Tuhan berbicara jangan lakukan dosa ini lagi. Kita taati. Ya, kalau Tuhan bilang lakukan ini, kita ikuti. Ya, karena hidup kita bukan milik kita lagi, yang mengontrol bukan kita lagi, tapi Tuhan. Ayo sama-sama berikan hidup kita sama Tuhan seutuhnya. Dosa-dosa kita, ya, kita berikan segala kelemahan kita. Mungkin kalau kita punya kebiasaan yang buruk, kita berikan sama Tuhan. Kita serahkan setiap kelemahan kita. Supaya Tuhan yang mengubahkan setiap kelemahan kita jadi kekuatan kita. Amin. Itulah keahlian Sang Pencipta. Allah yang mengasihi kita, mengubah hal yang lemah, hal yang dipandang rendah oleh dunia, justru menjadi kekuatan kita. Justru menjadi alat kemuliaan di tangannya. Yang kemudian manfaatkan waktu-waktu yang ada. Kalau kita sekarang masih hidup diberikan kesehatan yang sempurna, manfaatkan waktu-waktu ini untuk menyembah Tuhan. Memberikan hidup kita, suara kita terbaik. Waktu-waktu kita untuk menyembah Dia. Berdoa saat teduh setiap hari, baca firman-Nya. Masih kuat kan baca firman Tuhan ya? Masih punya tenaga untuk baca firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ikuti ibadah, ikuti CG yang ada. Itu adalah waktu-waktu yang terbaik buat kita yang kita bisa berikan sama Tuhan. Terakhir, kakak mau tutup dengan sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita di saat momen Natal. Ya, kalau di Natal biasanya kita juga bisa rayakan di bulan Desember ya. Ini tuh ada cerita di sebuah gereja anak. Setiap kakak-kakak pelayannya di hari Minggu itu mengumumkan kepada anak-anak yang ada. Nanti kita minggu depan kita mau merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Kita mau merayakan Natal. Jadi ayo semua adik-adik semuanya yang di sini, ayo kita semuanya bawa kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semuanya siap. Minggu depan kita bawa kado ya buat Tuhan Yesus. Semuanya satu ruangan bilang siap Kak, siap gitu ya. Dan semua anak-anak di ruangan itu antusias untuk bawa hadiah minggu depan. Tapi ternyata ada satu anak, ya dia itu dalam hati senang minggu depan mau Natal, senang minggu depan bawa hadiah buat Tuhan. Tapi dia berpikir lagi, aku bawa hadiah apa ya buat Tuhan Yesus? Apa yang bisa aku berikan sama Dia? Keluargaku, perekonomianku nggak terlalu yang gimana gitu ya. Kadang-kadang nggak mendapat uang saku malah. Beli apa ya dengan uangku? Uangku ini nggak cukup juga buat beli yang bagus-bagus. Buat Tuhan Yesus kan harus memberikan yang terbaik. Beli apa ya? Dia berpikir setiap hari selama 1 minggu itu, mau kasih hadiah apa ya sama Tuhan Yesus? Sampai tibalah minggu depan. Ya, minggu depan setiap anak sudah datang dengan membawa hadiah. Ya, semua dibungkus cantik-cantik, semua dipersiapkan yang terbaik. Anak ini ternyata masih belum bawa hadiahnya. Dia bingung, mukanya sudah apa ya namanya? Mungkin agak sedikit pucat gitu ya kan? Aku bawa apa? Nanti kalau ditanyain kakaknya aku bawa apa? Lalu kemudian tibalah kakaknya. Berdiri di depan, ayo semua adik-adik semua kumpulkan semua hadiahnya yang mau diberikan sama Tuhan Yesus. Ayo dikumpulkan ke depan. Nah si anak ini dia bingung, dia panik. Lalu kemudian dia lihat
di ujung ruangan, wah kok ternyata ada kardus. Ya kan, dia ada kardus, dia lari. Ya, kardusnya mungkin kurang lebih seperti ini. Ya. Lalu dia ada lihat kardus, semua anak lagi ngumpulin. Dia bawa kardus itu, dia bawa ke depan kakaknya. Lalu kakak itu bingung di depan anak ini. Oke, lalu kamu mau kasih apa sama Tuhan Yesus? Anak ini kemudian tiba-tiba masuk dalam kardus itu, bilang sama kakaknya, aku mau berikan hidupku buat Tuhan Yesus. Ini hadiah Natalku buat Tuhan Yesus. Semua orang di ruang itu wah langsung terharu. Dari sini kita belajar hadiah terbaik buat Tuhan Yesus bukan berupa materi, tapi hidupmu itu berharga buat Dia. Amin. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Semuanya taruh tanganmu di dada. Semua yang berharga, semua yang mulia, Taruh semua tanganmu di dada semua seperti yang ini ya. terbaik Yes. dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Kakak mau mengajak setiap kalian yang ada di rumah lagi nonton ini, ikuti kakak menyembah Tuhan dengan lagu ini. Gak usah peduli kanan kiri, semua ditaruh ya. Fokus sama Tuhan hari ini, kita mau datang mendekat sama Dia. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Yes Lord, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hari ini kakak mau mengundang setiap kalian yang ada di rumah. Kalau kemarin-kemarin kalian sempat mengalami takut, ragu, datang sama Tuhan. Entah karena masih menyimpan dosa,
masih menyimpan kepahitan dengan orang tua, hati yang tidak suka sama teman, atau dosa apapun. Hari ini kakak mau ajak kalian, yuk sama-sama taruh setiap dosamu di kaki Tuhan. Taruh setiap keraguanmu, rasa khawatirmu untuk ditolak sama Tuhan, taruh hari ini. Karena hari ini di depanmu, Yesus sedang membuka tangannya lebar-lebar, mau memeluk kalian satu persatu. Apapun kondisi kalian hari ini, entah kalian lagi happy, lagi sedih, atau lagi banyak masalah, Tuhan tidak peduli. Hari ini Tuhan cuma mau satu, memeluk setiap kalian. Adakah kalian mau dipeluk sama Tuhan? Ayo datang sama Tuhan. Taruh semuanya, setiap dosa-dosa ayo kita sesali di hadapan Tuhan. Dan kita mau janji gak mau ulangin lagi ya. Tuhan, hari ini aku datang. Aku datang, kalian bisa sebutkan nama kalian satu persatu di sana. Aku datang bawa hidupku. Aku persembahkan untukmu ya Tuhan. Aku tahu ini adalah hadiah yang terbaik yang bisa kuberikan sama Tuhan. Hikmat, kepandaian, tidak seberapa Tuhan yang aku punya. Di luar sana mungkin ada banyak orang yang lebih pintar, lebih berhikmat daripada kami. Tapi hari ini kuberikan hidupku 100%. Semuanya sama Tuhan. Setiap dosa-dosaku, kebiasaanku yang lama, aku minta ampun ya Tuhan. Aku mau tanggalkan di tempat ini. Biar tempat ini menjadi saksi. Aku dan Tuhan. Aku sudah selesai atas setiap dosa-dosaku. Aku gak mau lagi melakukan dosa. Yang mau kulakukan adalah kehendak-Mu, rencanamu, firman-Mu di dalam hidupku. Berikan aku kekuatan ya Tuhan. Aku juga mau terus di saat-saat aku bisa menyembah Tuhan, di saat-saat aku bisa memuji Tuhan. Aku mau berikan suara yang terbaik buat Tuhan. Aku berikan lompatan, bahkan tarian yang terbaik buat Tuhan. Aku tidak akan sia-siakan waktuku untuk beribadah, untuk bercege, bahkan untuk bersaat teduh. Semuanya akan kuberikan dengan segenap hatiku dan segenap kekuatanku. Amin. Semuanya bisa angkat tangan. Ya Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak Voltage di Kalimantan, semua yang mengikuti ibadah Voltage online ini. Tuhan berkati, biar mereka terus menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan, mencintai hadirat Tuhan, terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Jadi pribadi yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan, terus memberikan hidupnya 100% sama Tuhan. Mungkin kadangkala kami bisa gagal, tapi kami tahu ketika kami gagal kami akan bangkit lagi. Kami akan terus berjuang, berjalan, terus mendekat sama Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang mengasihimu, Bapa yang menuntunmu setiap hari. Jadilah terang, jadilah garam, terus berbuah dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ole, 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 ole. Selesai juga ibadah hari ini. Bener. Kita dua Bo Girl bakal say bye, tapi sebelumnya ini benar-benar terakhir ya. The last one ya. Aku punya tebak-tebakan nih. Bisa nebak gak kira-kira Cowboy? Apa? Lagu apa? Lagu apa nih? Lagu apa yang berat? Teman-teman tahu jawabannya? Coba teriakin kalau tahu. Dia belum tahu nih soalnya. Apa ya? Gak tahu. Lagu apa yang berat coba? Lagu, 5, lagu beras? 2, 1. Jawabannya? Gak tahu. Ya elah, lagu rindu. Berat. Jangan, aku aja. Aku ada. Lagu apa yang sakit? Susah deh pasti. Lagu apa yang sakit? Lagu apa yang sakit ya? Lagu kalau ditolak dia. Benar. Lagu cinta ditolak.
Janji cinta ditolak itu sakit. Tapi gak apa-apa, di dalam Tuhan gak ada penolakan. Bener, selalu diterima. ada penerimaan. Asik. Jadi kita cuma mau kasih pengumuman satu aja nih. Supaya kalian selalu up to date. Gak galau-galau. Bener. Buka aja Eagle Kids GMS ya, di Instagram. Instagramnya Eagle Kids GMS supaya dapat konten-konten yang berguna, bukan cuma informasi nih ya, tapi juga konten-konten yang berguna buat kalian semua Voltagers. Benar. So see you di next service and God bless you.